Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Gunawan. Saya berprofesi sebagai dokter. Kebetulan saya sekarang lagi ada di Poli. Jadi hari ini saya berkesempatan menemukan beberapa pasien yang ingin saya ceritakan hari ini. Tidak lupa ya, kita pakai masker. Nah, karena masker itu penting untuk menjaga kita dengan pasien. Tapi karena kita lagi tidak ada pasien, jadi kita buka saja. Baiklah. Dan senjata saya yang lain ini adalah ini. Ini adalah pen light namanya. Oke, kita tidak bisa bahas tentang alat-alat dan bahan yang kita digunakan ya. Jadi sekarang itu kita akan membahas penyakit apa yang harus kita bahas hari ini, yang sering mungkin kita jumpai di masyarakat ya. Oke, kita akan berbicara tentang tipes. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang pernah mengalami namanya penyakit tipes ya. Kalau bukan kalian, mungkin saudara, keluarga, atau teman ya, yang kalian pun ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya penyakit tipes itu ya. Oke, saya kasih tahu ya bahwa penyakit tipes itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh namanya bakteri, namanya Salmonella typhosa. Ya, perjalanan sakit ini memang kadang-kadang ada yang cepat dan ada yang lambat ya. Jadi pada saat masuknya kuman, misalnya hari ini kita tertular nih, kemungkinan 2 atau 3 hari sampai 5 hari ke depan baru muncul yang namanya gejala. Oke, hari ini kita tidak bahas tentang tipesnya ya. Cukup kalian tahu bahwa begitulah tipes. Dan yang kita akan bahas itu adalah bagaimanakah ciri-ciri orang dengan penyakit tipes itu sembuh gitu. Kalau dibilang sembuh, oh mungkin ada gejalanya seperti ini ya. Oke, baiklah. Setelah kita mengetahui bahwa tipes itu adalah suatu penyakit yang ditandai yang paling penting adalah satu, demam. Ya, dia biasanya itu naik turun. Hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok turun, naik turun. Tapi biasanya itu paling sering terjadi pada malam hari. Kalau siang harinya sih biasa-biasa. Kadang-kadang merasa sembuh pasiennya ya. Dan malamnya yang tinggi banget panasnya sampai kadang-kadang menggigil gitu. Itu namanya tanda daripada tipes. Yang kedua yang paling sering muncul pada orang tipes itu adalah mual muntah. Mual sampai muntah, sampai ngerasa kayak orang hamil gitu. Kalau pada perempuan biasanya ngerasa kayak mual-mual seperti orang hamil. Dan yang ketiga, nyeri seluruh badan sampai dia ngerasa tulang-tulangnya itu mau patah gitu kadang-kadang ya, tapi ini tidak semua. Tapi kemudian ada gejala lainnya adalah mulutnya berbau karena di dalam mulut itu biasanya ada kotor di lidah-lidahnya. Kemudian tanda selanjutnya ini kita tidak bahas nih, tapi saya hanya ingin memberitahu bahwa tandanya seperti ini. Tanda selanjutnya adalah tidak buang air besar yang lama, bisa sampai seminggu panas tidak buang air besar selama seminggu. Itu adalah salah satu tanda daripada orang dengan tipes. Kemudian tanda selanjutnya yang harus kalian perhatikan bahwa dia ini sering berulang. Biasanya itu sekitar tahun lalu dia sakit begini, kemungkinan ada lagi tahun ini kok sakit saya sama dengan tahun yang lalu ya. Kadang-kadang pasien itu mendiagnosa dirinya sendiri bahwa oh saya sakit tipes nih. Tapi yang pendukung untuk semua itu kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium namanya untuk mengetahui apakah ada kuman tipes di dalamnya. Di sana kita akan dikasih lihat namanya titer widalnya. Ya, pemeriksaan widal. Jadi kalau sampai ke rumah sakit itu kalian harus periksa, dok saya mau periksa darah. Jadi mau periksa apa? Ya jadi kasih tahu saja ya, tapi biasanya mereka udah tahu ya. Jadi yang diperiksa biasanya di sana yang paling menentukan itu adalah pemeriksaan widal namanya ya. Kemudian ada lagi tanda-tanda yang lain yang biasanya muncul adalah bintik-bintik merah di dalam badan. Jadi biasanya itu muncul pada orang dengan penyakit tipes.
Dan tanda yang lainnya adalah bisa diare, bisa juga sakit perut. Ya tidak mesti tidak buang air besar ya, tapi kadang-kadang juga ada orang yang dengan tipes itu ada yang diare juga. Diarenya itu sampai encer banget gitu ya. Kemudian biasanya itu lemas, kayak tidak ada gairah untuk hidup. Begitulah salah beberapa tanda daripada orang yang tipes ya. Jadi begini, kalau kita sudah mengetahui gejala dan tanda itu, sebaiknya memang kita harus ke dokter ya. Nanti itu akan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, mulai dari mata, hidung, mulut, kemudian dada, perut, dan sampai ke semuanya itu diperiksa untuk mengetahui adanya tanda-tanda itu. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan laboratorium seperti yang saya bilang tadi. Setelah itu dikasih obat. Obatnya itu ada beberapa jenis ya, tergantung dokternya mau menyarankan obat apa ya. Bukan tergantung dokter juga sih yang jadi masalah, maksudnya adalah bahwa tergantung dari titernya hasil laboratorium yang mendukung tadi untuk diberikan pengobatan. Pengobatannya itu bisa berlangsung sekitar 7-14 hari ya, 7 hari sampai 14 hari. Ke 7 hari itu biasanya udah mulai tenang, mulai aman. Kemudian masa pemulihannya itu bisa juga seminggu, makanya itu pengobatannya bisa sampai 14 hari. Jadi teman-teman yang pernah mengalami penyakit ini, biasanya memang penyakit ini lumayan lama dan bandel gitu, jadi harus sabar. Dan yang paling penting, kalian itu harus benar-benar istirahat total. Istirahat total itu betul-betul itu bebas dari pekerjaan. Sebaiknya minta surat izin ke dokternya atau ke rumah sakitnya untuk benar-benar istirahat. Karena penyakit ini gampang kambuh, gampang berulang. Karena kalau lagi capek gitu itu bergerak sedikit kok malamnya panas lagi gitu, walaupun kita udah minum obat secara teratur. Tapi ya itu sebaiknya itu minta ke dokternya untuk diberi surat keterangan istirahat, itu lebih aman. Oke, baiklah, yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah pertanyaannya, apakah tipes itu menular dengan cara kita tinggal serumah dengan orang yang tipes? Ya, itu pertanyaan yang keren sekali menurut aku ya. Oke, setiap kuman, baik itu bakteri atau virus, mempunyai kecenderungan untuk menularkan ke orang-orang di sekitar ya. Tapi ada beberapa cara-cara penularan yang memang harus kita ketahui ya. Kalau virus ya seperti COVID kemarin ya, itu virus namanya, penularannya melalui udara, bisa lewat udara, bisa lewat media dan sebagainya. Itu memang penularannya seperti itu. Jadi kalau dekat-dekat pada orang yang bersin atau pilek, makanya dia gampang kita kena pilek karena penularannya itu lewat udara atau lewat media gitu. Tapi kalau pada bakteri itu biasanya itu harus ada kontak secara langsung gitu. Karena mungkin bakteri itu mempunyai berat jenis atau berat mikroorganismenya itu lebih berat, jadi tidak mungkin dia berada di udara gitu. Jadi dia itu harus melalui media. Misalnya orang yang makan sama-sama nih, satu kos makan sama-sama, piringnya si A dipakai untuk piring si A, piring B dipakai untuk piring B. Karena makan bersama-sama bercampurlah sendok, piring dan sebagainya. Itu memungkinkan penularannya secara langsung, secara cepat. Yang kedua itu melalui mukosa, atau misalnya suami istri ya, tidurlah secara suami istri, dan yang si A, yang satunya itu penyakitan, yang kemudian pindah ke yang ke B, itu secara langsung. Jadi kemungkinan bahwa orang dengan penyakit tipes itu penularannya adalah secara langsung. Makanya anak-anak di kos-kosan paling banyak itu yang kena penyakit tipes, mahasiswa itu paling banyak, karena memang begitu tadi, dalam keadaan daya tahan tubuh kita itu turun, apalagi capek ngerjain tugas, apalagi capek begadang, main game dan sebagainya. Jadi kemungkinan untuk penularan tipes secara langsung itu jauh lebih tinggi daripada orang yang
higienisnya baik gitu. Karena memang pada anak-anak kos itu hygiene-nya itu, kebersihan di dalam kos, makanan, minuman itu memang sangat-sangat rendah gitu. Jadi kemungkinan akan tertularnya lebih cepat. Pertanyaan yang kedua adalah apakah tipes itu punya tanda-tanda nggak sih sembuh gitu? Oke, baiklah, kita cerita bahwa setiap penyakit itu mempunyai tanda-tanda untuk sembuh. Karena kita berbicara tipes hari ini, maka kita akan berbicara tanda-tanda bahwa pasien ini sudah mulai sembuh. Yang pertama itu adalah panas ya. Karena kita udah minum obat, biasanya pada orang dengan penyakit tipes itu dikasih obat panas ya. Ya, karena dikasih obat nih 3 hari berespon, panasnya turun, tidak naik lagi, itu kemungkinan untuk sembuh. Jadi mulailah menjaga aktivitas untuk tidak terlalu capek lagi, karena kalau kamu capek lagi naik lagi itu. Yang kedua, tidak sakit perut lagi ya. Oh, berarti udah mulai membaik nih ya. Tidak mual-mual muntah lagi. Oh, berarti udah membaik nih. Udah lancar buang air besarnya. Oh, udah membaik nih. Badan jauh lebih segar. Oh, udah mulai membaik nih. Kemudian tidak ada lagi ruam di badan atau titik-titik merah, bintik-bintik merah di badannya, artinya udah mulai membaik nih. Jadi kalau sudah sampai pada keadaan itu, maka jagalah keadaan itu sampai 14 hari kemudian. Saya sarankan 14 hari ya. Ya, karena memang tipes itu gampang sekali kembali penyakitnya. Kalau dalam keadaan tubuh kita lagi down, maka dia akan kembali lebih cepat ya. Oke, begitulah cerita-ceritanya. Jadi pada teman-teman yang punya keluarga atau kerabat atau apa yang punya penyakit tipes itu, memang sebaiknya harus diobati secara serius. Karena banyak sekali orang yang penyakit tipes itu jatuhnya pada penyakit yang lebih besar ya. Karena memang orang dengan tipes itu mempunyai kecenderungan nafsu makan yang menurun. Jadi kalau keadaannya tidak bagus, nafsu makan menurun, tidak diobati dengan baik, kemungkinan akan menjadi komplikasi ke penyakit-penyakit yang lainnya. Maka timbullah penyakit yang lebih besar lagi gitu teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kenali penyakit ini. Kalau udah mulai sembuh, keep ya, jaga kesehatan baik-baik, jangan sampai itu terulang lagi dalam waktu yang dekat. Karena kalau terulang, misalnya penyakitnya itu berulang dalam waktu seminggu, hari ini saya sembuh, kemudian minggu depan kok sakit lagi, artinya memang kumannya itu jauh lebih kuat daripada kalian. Jadi gitu. Jadi harus benar-benar kita harus lebih kuat daripada mereka. Kuat dalam artian antibodi kita jauh lebih hebat gitu untuk melawan penyakit itu. Baik. Kalau ada yang bertanya, silahkan, saya akan menjawabnya dengan senang hati. Semoga ini berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.